Sebelumnya di Cinta Fitri. Aku nggak ngerti. Kamu sudah bikin saya kecewa, Mas. Kamu itu mabok dan dengan sengaja kamu tuh nabrakin mobil kamu ke Farel. Rafa itu sampai luka, Mas, dan dibawa ke rumah sakit ini. Ingat nggak kamu sekarang? Aku udah nggak kenal siapa kamu lagi, Mas Bram. Tapi yang jelas Faiz waktu itu mabuk banget. Dia ngomong banyak panjang lebar soal hal penting, Rel. Dan dia mau omongannya itu direkam di handphone supaya dia tuh nggak kelupaan. Rahasia apa? Kenapa? Kalian nggak nyangka hari ini akan datang. Hari di mana semua kebusukan kalian akan kebongkar. Suaranya nggak jelas, Rel. Tiket pesawat kalian mau kemana? Ini tanda bukti pembelian tiket pesawat kan? Tiket pesawat? Aku sih nggak pernah beli tiket pesawat. Kamu kali, kamu pernah beli ya? Hah? Ah, yang mana ya? Nggak tahu juga gue. Kalian nggak perlu repot untuk pura-pura. Gua nggak akan nunggu jawaban dari kalian kalau kalian nggak mau jawab. Dan gua nggak akan maksa. Yes. Kenapa masih ada di situ? Ya emang ada. Kenapa nggak lo buang? Baru mau, Miss. Kita kan buru-buru kemarin ke Jogja. Luar biasa bodohnya orang ini. Gila. Halo, Pak Farel. Wartawan, saya butuh bantuan Bapak. Ada apa, Pak? Saya baru saja menemukan tanda terima pembelian tiket pesawat di kamar Miska. Saya sekarang mau ngecek di maskapainya, Pak. Apa benar mereka beli di sana dan tujuannya kemana? Untuk bisa tahu daftar penumpang, nggak mudah, Pak. Setahu saya itu butuh prosedur formal. Maka dari itu saya hubungin Bapak, Pak. Mudah-mudahan Bapak bisa bantu saya. Biasanya daftar penumpang hanya diberikan untuk keperluan yang benar-benar mendesak. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Ya, Pak. Makasih, Pak. Yes, kita harus ngikutin dia. Jangan sampai dia tahu kita terbang ke Jogja. Hadiah buruan, Teh. Sekarang tiba waktunya kamu harus merebut hatinya Kang Norman. Malu Kang ah. Ya, malu sih. Udah didandanin juga, udah dibayarin si Ucinya. Ayo atuh, deketin Kang Normannya. Keburu pergi ntar dia. Ayo atuh buruan. Kang jangan. Ayo buru. Itu teacher tuh. Saya yakin Mbak Nonseni. Teacher bakalan terkindir-kindir dan bertekuk lutut sama Mbak Nonseni. Iya, tapi ini kampungan banget. Natural sama kampungan bedanya tipis. Nora nih Bang Koko. Aduh, nggak pede. Sudahlah, yang penting dapetin teacher. Pokoknya ingat Mbak Nonseni, gaya kalem, Wonogiri, natural, oke? Iya, nggak apa-apa deh. Demi teacher ya Bang Koko ya. Bang Koko doain aku ya. Oh iyalah, pasti doain. Cepat samperin ya. Ya, Alhamdulillah. Pas turun hujan, pas dagangan banyak yang laku. Emang kalau rezeki nggak kemana, rezeki si Paul nih. Mas. Masya Allah. Teh Lilis. Mas Noh. Astagfirullahaladzim. Saya ini? Aduh, kok jadi pada berubah gini sih? Hah? Pada kenapa deh? Ngomel-ngomel. Datang udah pada aneh-aneh, pada berubah. Sempet di mana? Hah? Jangan-jangan disohokin nih. Kabur.
meninggal, istri bawa hartawan. Habis kita, Miss. Hartawan pasti bawa polisi, Miss. Mati kita. Maaf, saya bisa ketemu sama manajernya? Bapak sudah ada janji? Belum, tapi saya perlu berbicara hal yang penting dengan manajer. Oh, nggak bisa, Pak. Maaf. Harus ada janji dulu. Saya pengacara Pak Farel. Kami ingin bertemu dengan manajer di sini. Karena menyangkut dengan penyelidikan hukum dan nama baik maskapai ini. Tamat riwayat kita, Miss. Mereka pasti mau ngecek daftar penumpang kan, Miss. Begitu nama kita ada, mampus kita, Miss. Udah, lo tenang aja dulu, jangan panik. Ada 2 orang yang berpergian menggunakan airlines Bapak. Kepergian mereka bisa ada sangkut pautnya dengan pelanggaran hukum. Kedatangan kami hanya ingin memastikan apakah kedua orang itu ada pada penerbangan Bapak di tanggal 9 November. Kalau Anda tahu mereka terbang dengan pesawat kami, apalagi yang ingin dikonfirmasikan? Gini Pak, kami hanya menemukan bukti pembayaran tiketnya Pak. Kami kesini hanya ingin tahu tujuan mereka itu kemana. Tanggal 9 November itu mereka kemana Pak? Jadi Anda perlu melihat daftar penumpang? Benar Pak. Maaf, data itu tidak bisa diakses sembarangan. Perlu surat pengantar dari kepolisian untuk data itu. Masalah ini memang masih dalam penyelidikan Pak. Ada dugaan kedua orang itu bertindak kriminal. Dan untuk bisa menguatkan dugaan itu, kami butuh data penumpang dari airlines Bapak. Tapi prosedur ini harus melalui surat kepolisian. Saya harus mentaati prosedur. Dan saya tidak boleh bertindak sembarangan. Pak, maaf Pak. Kami juga paham tentang prosedur Pak. Kami paham sekali Pak. Tapi kami kemari meminta tolong secara personal Pak. Oke Pak, saya akan jujur sama Bapak. Ini menyangkut masalah pribadi keluarga saya Pak. Kedua nama ini ingin menghancurkan keluarga saya Pak. Pak, saya minta tolong sama Bapak Pak. Kalau kita tahu data penumpang itu, kita bisa mencegah perbuatan mereka Pak. Pada saat ini ibu saya terbaring di rumah sakit Pak. Saya janji sama ayah saya sebelum beliau meninggal, saya akan menjaga keutuhan keluarga Pak. Tapi kedua nama ini ingin menghancurkan keutuhan keluarga saya. Saya bisa yakinkan Bapak, Pak. Kalau saya tahu data itu, saya bisa mencegah mereka untuk menghancurkan keutuhan keluarga saya, Pak. Dan saya bisa janji sama Bapak, saya tidak akan pernah menyalahgunakan data itu. Bagaimana data penumpang bisa membuat keluarga Bapak utuh kembali? Pak, kalau kami bisa membuktikan kalau mereka salah, kami bisa membawa mereka dan memproses mereka secara hukum, Pak. Dan keluarga saya bisa utuh lagi, Pak. Karena mereka satu-satunya yang ingin menghancurkan keluarga saya, Pak. Untuk bisa maju ke proses hukum, Pak, saya sangat butuh sekali data itu. Maaf, Pak. Maaf, saya harus menceritakan masalah pribadi saya, Pak, tapi saya harus menceritakannya, Pak. Saya sangat berharap sekali kebaikan hati Bapak, Pak. Iya. Saya juga punya keluarga besar. Dan mereka juga banyak masalah. Mungkin saya bisa membantu Anda. Siapa nama penumpang yang Anda cari? Miska dan Faiz Emerald Utama.
mampus kita, Miss. Mampus, Miss. Farel sekarang bawa-bawa hartawan ke sana, Miss. Kita udah main-main sama hukum. Gue udah bilang apa, Miss? Miss, lu jangan diem aja dong, mikir dong. Gimana ini? Faiz, lo bisa diem nggak? Gue lagi mikir nih. Itu dia. Oke. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang. Bisa saya bicara dengan manajer? Bisa langsung dihubungkan? Maaf Bu, untuk bisa bicara dengan manajer itu harus bikin janji dulu. Atau Ibu bisa sampaikan pesan lewat saya. Nanti saya sampaikan ke Bapak manajer. Masalahnya saya nggak punya waktu untuk bikin janji sepele. Sekarang gini aja, Mbak langsung sambungkan saya ke manajer Mbak karena saya perlu ngomong sama manajer Mbak sekarang juga. Maaf Bu, saya tidak bisa. Mbak, ini masalah penting. Hah? Halo? Halo? Sial, ditutup lagi. Halo. Mbak, saya belum selesai bicara tadi. Kenapa teleponnya udah ditutup? Maaf Bu, permintaan Ibu tidak bisa saya lakukan. Perusahaan airlines ini bisa saya tuntut dengan tuduhan karena sudah melecehkan konsumen. Maaf Bu, maksud saya... Gini Mbak, Mbak nggak tahu siapa saya. Dan kalau manajer Anda tahu siapa saya sebenarnya dan Mbak udah memperlakukan ini terhadap saya bisa nuntut loh Mbak. Mbak jangan main-main sama saya ya Mbak ya. Saya bisa tuntut perusahaan Mbak ini dan saya bisa membuat Mbak dipecat sekaligus Mbak harus ganti rugi. Oke Bu, baik Bu. Begini saja ya, saya sambungkan dengan sekretarisnya. Biar Ibu yang bicara sendiri dengan sekretarisnya ya. Sebentar. Halo? Bu, ada konsumen yang ingin bicara dengan Bapak manajer. Sepertinya dia ada masalah, Bu. Saya sambungkan ke Ibu saja ya. Boleh. Halo, selamat siang. Siang, ini dengan manajer. Bukan, saya sekretarisnya. Ada yang bisa saya bantu? Oke, gini Mbak. Saya harus bicara langsung dengan manajer Mbak. Karena ada masalah penting yang harus saya bicarakan. Maaf, ada keperluan apa ya, Bu? Bisa tolong sampaikan kepada saya dulu, nanti saya sampaikan kepada manajer saya. Gini Mbak, ini mengenai 2 orang yang sekarang berada di dalam ruangan manajer Mbak. Tolong Mbak segera sambungkan saya dengan manajer Mbak sebelum semuanya terlambat Mbak. Baik, Bu. Halo? Pak, ada seorang ibu yang ingin berbicara mengenai 2 orang yang berada di ruangan Bapak saat ini. Katanya masalah penting, Pak. Baik, sambungkan. Baik, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Benar ini dengan manajer? Ya, saya sendiri. Gini Pak, saya langsung aja ya. Ini mengenai 2 orang yang sekarang berada di ruangan Bapak. Gini, mereka berdua itu adalah rival bisnis saya. Dan mereka berdua berusaha untuk menjatuhkan perusahaan saya dengan mencari informasi dari Bapak. Jadi tolong Pak, kalau mereka meminta informasi apapun dari Bapak, jangan Bapak kasih. Karena gini, kalau sampai Bapak memberikan informasi apapun itu kepada mereka, saya bisa tuntut Bapak. Saya bisa tuntut Bapak karena Bapak telah ikut andil dalam usaha pencemaran nama baik saya dan juga perusahaan saya. Baik. Terima kasih. Ya, masuk. Pak, saya sudah menemukan nama. Nas, kamu keluar dulu. Jadi bagaimana, Pak? Kalau saya perlu, saya akan panggil kamu. Baik, Pak. Pak, maaf Pak, kenapa Bapak gak membiarkan sekretaris Bapak menyelesaikan laporannya, Pak? Maaf. Setelah saya pikir-pikir lagi, saya tidak boleh sembarangan memberikan data ini. Ada apa ini, Pak?
Kalau saya melakukan ini, saya menyalahi prosedur. Saya memerlukan surat rekomendasi dari kepolisian untuk mengeluarkan data ini. Pak, saya juga memimpin perusahaan, Pak, dan kami punya aturan. Tapi untuk urusan kemanusiaan, kita bisa kompromi soal aturan itu, Pak. Tidak, saya tidak bisa melakukannya. Apa-apaan nih, Pak? Letakkan telepon itu. Bapak sudah berlaku keterlaluan di kantor ini. Bapak juga keterlaluan, Pak. Bapak sudah mengingkari kata hati Bapak sendiri. Mereka berantem. Bagus. Berarti Farel nggak dapat data itu. Miss, gimana Miss? Gimana Miss? Semuanya beres. Mereka lagi berantem di dalam karena manajer itu nggak mau ngasih data apapun ke Farel. Alhamdulillah, nggak jadi mampus gua. Ya udah, sekarang mendingan kita cabut daripada Farel tahu kita di sini. Baik, saya akan bantu, tetapi dengan sesuai dengan prosedur. Dan Bapak harus mentaati prosedur itu. Tidak seperti ini, bertindak semaunya saja. Terima kasih, Pak. Bapak sudah membantu. Selamat siang. Misi, Bu. Iya, Pak. Ada surat, Bu. Mohon ditandatangani di sini, Bu. Sini ya, Bu. Ya, Pak. Makasih, Bu. Ya. Buat Ibu Amelia sama Mbak Miska. Mi, aku pengen cerita, Mi. Aku nggak tahu sih Mami dengar apa enggak. Tapi aku pengen cerita aja. Masalah Miska, Mi. Aku curiga dia ngelakuin sesuatu. Entah ke Mami atau ke aku. Tapi aku jadi khawatir aja, Mi. Terus kemarin soal sendalnya Miska yang ketinggalan di tempat Mami. Ya walaupun dia nggak ngakuin, tapi aku yakin banget itu sendalnya dia. Karena pada saat itu Mami tiba-tiba kritis, Mi. Soal handphonenya Mas Bram yang seharusnya ngerekam pengakuannya Faiz tentang kejahatannya Miska. Tapi ternyata rekamannya nggak jelas, Mi. Dia ini adalah anak kandung Amelia Hutama dan Pak Hutama. Ingat tuh ya, Ibu, ingat gitu. Dan Mas Bram sendiri nggak tahu. Dia udah lupa apa yang Faiz ngomongin. Aku nggak tahu, Mi, sasarannya Miska kali ini. Kalau aku siap, Mi. Tapi yang aku khawatirin Mami. Saya udah buat semua skenario. Saya akan buat Faiz menjadi pewaris utama dari seluruh warisan keluarga Hutama. Bule, maaf Bule, AC-nya mati ya? Enggak kok, AC-nya nyala. Memangnya gue kepanasan tuh, Rel? Nggak boleh Mami, Bule. Mami keringetan, Bule. Ini berarti Mami bereaksi, Bule. Mami dengar cerita aku. Mi, Mami dengar aku, Mi. Iya, Mi. Aku harus kabarin Fitri. Halo, Fit. Iya, Rel. Kayaknya kesehatan Mami makin meningkat, Fit. Mami bereaksi dengar cerita aku, Fit. Kamu kalau bisa buruan kesini ya. Iya, Rel. Sebentar lagi gue kesana kok. Aku cuma pengen ngambil bajunya Mami, habis itu aku balik ke rumah sakit. Oke, aku tunggu ya, sayang. Hati-hati kamu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Miss, ini surat bukan buat lo, tapi buat Amelia Hutama.
Ada apa sih? Surat, Mbak. Buat? Buat Mbak Miska sama Ibu Lia. Waduh, airnya mateng, Mbak. Sebentar ya, Mbak. Ini suratnya. Miss, surat dari siapa? Ini surat buat korban Jogja. Ya, waktu korban gempa itu kalau ada yang meninggal ataupun terluka, biasanya kita dapat asuransi. Ya bagus dong. Kaki lo kan luka, Miss. Wajar jadi kalau dapat asuransi, ya kan? Pak Is, ini justru bahaya, Is. Apaan, Miss? Iya. Jadi kalau surat ini sampai jatuh ke tangannya Fitri atau Farel, mereka bisa tahu kalau kita ada di Jogja pada saat gempa. Dan mereka pasti bakal curiga. Masalahnya sekarang gini, tadi gue sebelum dapat surat ini, gue tahu kalau Bibi itu menerima surat ada 2. Yang satu buat Mami, yang satu lagi buat gue. Yang aneh adalah mereka tahu dari mana alamat gue di sini, sedangkan gue gak pernah ngasih tahu siapa-siapa. Miss, jadi waktu lu dirawat di tenda darurat kemarin tuh ada yang nanya alamat sama nama lengkap. Jadi gua kasih nama lengkap lu terus alamat di sini. Mau dulu. Masa dulu. Ya sorry, nggak sengaja, Miss. Is, lo tuh luar biasa dodol ya. Faiz, sekarang gini ya, gue udah bilang sama lo berkali-kali, jangan sampai ada yang tahu kita di Jogja. Kalau ada yang nanya macam-macam, jangan pernah ngasih tahu informasi apapun tentang kita. Lo malah sebar-sebar informasi seenaknya. Alamat segala lagi. Ya maaf, nggak sengaja, Miss. Miss, ini surat bukan buat lo, tapi buat Amelia Utama, bukan buat lo. Lempar aja lo. Buat Mami. Faiz, tadi itu ada 2 surat, yang satu buat gue, yang satu buat Mami. Kalau ini buat Mami, berarti surat gue ada di mana? Bi, Fitri mau ke rumah sakit bentar. Titip Rafa ya. Fitri pulangnya nggak lama kok. Iya, Mbak. Hati-hati ya, Mbak. Makasih ya, Bi. Hati-hati. Kurang asin. Astagfirullahaladzim. Suratnya. Mbak Fitri. Iya, Bi. Ini, Mbak, ada surat buat Ibu Lia. Oh ya udah, dimasukin aja ke koper ya. Iya, Mbak. Halo sayang. Rel, aku mau ke rumah sakit sekarang. Ada barang lagi nggak yang mau kamu titipin ke aku buat dibawa ke sana? Benar. Ya udah, aku berangkat ya. Assalamualaikum. Bagus, Is. Fitri belum melihat suratnya. Berarti masih ada kesempatan buat kita untuk rebut surat itu. Ikut gue. Is. Ambil mobil, Is. Faiz, kita harus ngejar Fitri. Kita jangan biarin dia ketemu sama Farah dan nyerahin surat itu. Lo mau digebukin sama Farah? Enggak kan? Ya udah, nggak usah banyak mikir, buruan. Lihat mami kamu, Ra. Kok tangannya jadi begitu? Mami emang udah bisa bergerak kok, Ma. Tapi Rel, kok Bu Lia berkeringat begitu ya? Kayak lagi ngimpi buruk. Coba aku panggil dokter ya. Faiz, buruan, Faiz. Jangan lalat. Jangan sampai dia nyampe duluan. Ya tenang, Miss. Fitri kan ke rumah sakit, kita nggak ketinggalan kok. Faiz, lo mau? Dia nyampe duluan di sana, terus dia ngasih surat itu ke Farel, terus kita nyampe, terus kita digebukin sama Farel, mau? Jadi lo maunya apa? Gue tabrak nih?
Miss, lampu merah, Miss. Bablas, bablas. Bablas. Injek gas, bablas, cepetan. Lia, Rel, kok mami kamu jadi diam begitu? Mami. Dok, tadi ibu saya bergerak, Dok. Kenapa sekarang diam ya, Dok ya? Apa ibu saya pingsan? Gerakan yang tadi Anda lihat itu bukan tanda kesembuhan, Pak Farel. Itu gangguan psikis. Ibu Anda seperti mengalami trauma. Kemudian terpicu sesuatu dan muncul kembali dalam bawah sadarnya. Sehingga beliau bergerak dan berkeringat seperti sedang mimpi buruk. Mungkin itu ingatan dari kejadian kecelakaan sebelumnya. Dan itu mungkin saja terjadi, Pak Farel. Stop. Miss, lo mau ngapain di sini? Udah lo diem aja ya, biar gue yang ngurus semuanya. Lo parkir mobil deket bengkel, terus lo umpetin. Terus banyak ngomong. Mobil kenapa, Bu? Mobil saya nggak kenapa-napa. Gini mas, saya mau minta tolong sama mas. Minta tolong apa? Mas bisa buat ban mobil jadi kempes kan? Waduh, Ibu. Yang ada kita ini membenarkan yang kempes, Ibu. Bukan membuat kempes. Ibu ini bisa aja. Enggak, saya serius mas. Gini, sekarang kan itu banyak orang yang punya perusahaan tambal ban atau apa ini yang nyebarin paku di jalanan supaya ban mobil orang jadi kempes, ya kan? Nah, saya pengen mas ngelakuin itu sama salah satu mobil yang bakal lewat ke sini. Nanti saya bayar. Mas, waktu saya nggak banyak, karena sebentar lagi mobilnya mau lewat. Saya bakal nambahin bayarannya selama menyelesaikan semua tugas. Ya udah, tenang aja, Ibu. Is, dia sendirian kan di mobil? Ya emang dari tadi sendirian dia, Miss. Ya udah sekarang gini, dia pasti bakal turun, terus dia mau nambal ban. Nah sekarang lo nyalain ke mobilnya dia, lo ambil tasnya dia. Miss, kenapa gua? Siapa lagi, Faiz? Miss, gua paling nggak suka kalau beraksi sambil deg-degan kayak gini, Miss. Bisa stroke gua. Kita harus ngambil surat itu, dan waktu itu gua ngelihat Bibi masukin surat itu ke tasnya Fitri. Kalau gue diteriakin maling terus digebukin gimana? Gak mungkin. Sana. Miss. Faiz. Sana. Mas. Iya, Bu. Mas, bisa tolongin saya nggak? Mobil saya bannya kena paku. Pecah. Enggak sih, nggak sampai pecah. Cuma saya minta ditambal aja bannya, terus dicabut pakunya. Oh, bisa, Bu.
benar, Bu. Banyak kali lubangnya, Bu. Kalau dibiarkan bahaya nanti, Bu. Ya udah, Bapak tambal aja sekarang nih kunci mobilnya. Nanti sore saya ambil. Iya, iya. Makasih ya, Pak. Iya, iya. Apaan sih? Lo dapet nggak? Kok nggak dapet sih? Emang nggak ada, Miss. Udah gua acak-acak semuanya. Nggak mungkin, Is. Tadi gue ngeliat ada di depan tasnya Fitri. Di bagian depannya maksud gue. Ngerti nggak sih lo? Kantong depan. Iya, di kantong depannya. Lo nggak nyari sampai situ? Miss, emang nggak ada, Miss. Di dashboard nggak ada, di jok mobil nggak ada. Faiz, nggak mungkin, Faiz. Gue yakin banget, karena gue ngeliat Bibi sendiri yang naruh di situ ya. Lu aja yang dodol kali nyarinya. Ya lu periksa aja sendiri. Kok lo bau sih? Buat tai kucing. Ya tadi gua buru-buru lari keinjak tai kucing, Miss. Dodol, emang jijik banget jadi orang. Udah sekarang gini ya, Is. Kita nggak boleh ngebiarin Fitri itu nyerahin surat itu ke Farel. Kita harus ngikutin dia. Tapi sebelumnya lu urusin dulu bau lo. Gue nggak mau bau lo itu masuk ke mobil gue. Ya bensin, pakai oli. Pokoknya nggak ada bau tai kucing. Kikong, bikin kaget aja lu. Dari mana lu? Ini nih, abis ngurusin Badar, aku puntur sama suntik-suntik biar agak singset. Apa gua nggak salah dengar? Badan model kingkong kayak lu mau diapain juga nggak bisa kurus. Kecuali kalau lu operasi peniti. Operasi peniti? Apaan tuh? Ucin baru denger. Kasih tahu dong, murah ya? Kalau murah Ucin mau. Malahan gratis. Caranya gini, lu tusuk-tusuk aja tuh perut lu peniti, ntar juga kempes. Jahat banget sih Mas Oman mulutnya, Nggak suka deh. Mas Oman, itu kemarin kenapa sih anak buahnya Mas Oman tuh ke salon Ucin dua-duanya? Yang pertama, dia bawa cewek itu, ceweknya menor, disuruh dandanin jadi lugu. Yang satu lagi datang, ceweknya lugu, didandanin disuruh jadi menor. Aneh banget. Yang bener loh. Aduh, Ila, yang namanya bencong itu tuh nggak pernah bohong, tahu? Nama cewek-ceweknya siapa? Teh Lili sama Jenny. Hah? Oh, muka gile. Jadi di pada bengkoreknya? Thank you ya atas informasinya. Gue cabut dulu. Mau kemana sih? Buru amat. Iya lupa. Lu kalau pulang jangan lu situ. Iya, emang kenapa suka-suka dong? Di situ banyak anak kecil. Ntar kalau ngeliat kingkong kayak lo, pada pingsan lagi. Kurang ajar. Dadah. Lah bosnya, nggak anak buahnya sama-sama sarap. Is, buruan Is. Fitri udah mau masuk lobi. Buruan Faiz, cepetan. Tunggu. Sekarang gimana? Ya udah kita samperin aja langsung. Gila. Faiz, buruan. Kita naik tangga darurat, oke? Miska, lu lagi hamil, Miss. Ingat dong. Faiz, gua aja yang hamil nggak bawel. Lu yang nggak hamil bawel banget. Habis kita, Miss. Belum. Iya, sekarang belum. Tapi sebentar lagi riwayat kita selesai, Miss. Habis hancur gitu. Gak usah cengeng loh, Is.
Surat apa, sayang? Tadi aku senang banget, Fit. Mami bisa gerak. Terus Mami dikasih obat penenang sama dokter. Jadi kayak gini lagi, Fit. Rel, kita semua harus percaya sama dokternya. Mereka pasti tahu apa yang mereka lakukan. Dan itu demi kebaikan Mami. Kita berdoa aja ya. Iya, tadi kata dokter gerakan Mami itu bukan gerakan sehat. Mami gerak karena keinget trauma lagi, Fit. Kamu bawa dokumen aku kan? Aku bawa aja semuanya, aku nggak tahu yang mana. Kalian tidak bisa masuk ruangan ini. Maaf ya Mas ya, kami ini juga anggota keluarga Hutama, jadi jangan macam-macam sama kami. Surat apa, sayang? Oh, itu dari Bibi buat Mami, katanya tadi dari tukang pos. Oh, buat Mami. Buat Mami. Surat ya. Kami harus masuk. Nggak bisa lagi. Apa-apaan ini? Rel, gini, ini surat buat Mami, Rel. Bibi salah ngasih. Dia ngasihnya ke aku. Aku nggak sengaja buka, terus aku baca, ini ternyata surat asuransi. Mereka kasih klaim ke Mami karena Mami jadi korban bencana di Jogja. Mending sekarang lo keluar deh. Gue gak mau lihat muka lo. Miss, kamu tuh harus nyadar. Kehadiran kamu sama suami kamu sama sekali nggak diharapin lagi di sini. Kalau kamu nggak percaya, kamu baca aja. Mungkin aja bener kan? Kayaknya emang asuransi asli. Asuransi. Mungkin aja emang beneran buat Mami, Rel. Kelihatannya suratnya asli kok. Mami gimana keadaannya, Mi? Mami kenapa sih kok keadaannya kayak gini? Seharusnya Mami nggak ke Jogja, aku nggak tegang lihat Mami kayak gini, Mi. Mami harus cepat sembuh ya. Mami harus cepat sembuh. Aku tahu Mami pasti bisa. Cuma Mami yang peduli sama kamu ya kan? Iya, Miss. Seharusnya kan Mami di rumah sama kita ya. Cukup, Miss. Sekarang kalian menjauh dari Mami. Kenapa sih, Rel? Kok kamu selalu ngejauhin Mami dari kita? Miss, ayo kita keluar dari sini. Ayo, Miss. Ya udah, lebih baik kita keluar. Yuk. Itu apa, Miss? Ini surat yang harusnya aku tukar sama suratnya Mami. Ini kan surat aku. Surat apa? Surat tagihan kredit card. Kamu kenapa ngeliatin aku kayak gitu, Rel? Emang ada yang salah ya? Nggak ada kan?
Kamu kan juga udah baca suratnya, aku nggak bohong kan? Aku juga kesini sekalian lihat Mami. Ya udah kalau gitu aku permisi pulang duluan ya. Ini kamu telepon Gina aja, biar Gina aja yang ngurusin semuanya. Iya, nanti aku telepon dia biar disumbangin aja ya, Fit ya. Iya, lebih baik kayak gitu, sayang. Mami. Mami. Fit, tolong panggil suster, Fit. Farel belum buka suratnya. Berarti dia belum baca, berarti kita aman. Miss, sampai kapan kita bisa aman terus kayak gini, Miss? Besok atau lusa kita pasti akan ketahuan, Miss. Dan kita akan masuk penjara. Sekarang waktunya kesempatan kita untuk lari, Miss. Ayo, lari, Miss. Sekali lo masuk ke sini, lo nggak boleh kabur dan jangan pernah ngomongin masalah kabur. Segala hal yang kita lakukan ini pasti ada resikonya. Dan sebentar lagi pasti kita akan terlepas dari semua resiko ini. Kita yang bakal menang permainan ini, Is. Anak kita bakal ngedapetin apa yang harusnya dia dapetin. Kita bakal sukses. Atau emang lo pengen kalau anak ini lahir di... Enggak, Miss. Lu jangan ngomong kayak gitu, gua nggak mau. Gue tahu, Is. Itu yang emang lo pengen, ya kan? Untuk ngedapetin ini semua, nggak ada cara lain. Cuman ini satu-satunya cara. Dan aku yakin, Is, kita bakal ngelaluin ini semua dengan lancar. Tanpa rintangan dan semua akan beres aja. Kalau kita tetap bersama. Jadi aku mohon, Is, kamu tetap di sini ya. Tetap aja perasaan gua nggak tenang, Miss. Kita pasti akan ketangkep. Kita akan ketangkep, Miss. Ini cuma masalah waktu aja. Perasaan gua bilang dan gua yakin banget. Anak gua bisa aja lahir di penjara. Dok, tekanan darahnya semakin rendah, Dok. Eyang, kok makan kuacinya dikupas, habis itu ditaruh di piring sih, Eyang? Kenapa nggak langsung dimakan? Juga, ini namanya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tapi kan pegel, Eyang. Iya, pegal. Karena cuma orang yang ahli bisa seperti ini, seperti yang. Hei. Mana lo? Pan. Gimana sih masuk rumah teriak-teriak? Kasih salam dulu, kek. Kasih apa, kek? Oh iya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Hei, Cemong! Mana lo? Sini nggak lo? Weh, buruan! Apa lagi sih? Iya, tapi kamu teriak-teriak lagi, nanya, kek. Ada papa, ada juga nih. Tanya dong. Orang lagi emosi juga. Emosi sih boleh, Pak. Tapi harus jaga sopan santun dong. Tahu ah. Bemo, Cemong! Sini lo! Punten, Kang. Teriak-teriak cari saya. Alah, Cep. Teacher kalau teriak-teriak itu mau ngasih bonus sama kita, ya nggak, Teacher? Bonus gini lo. Sekarang gua tanya. Jawab dengan jujur. Siapa yang nyuruh lo berdua untuk ngerubah penampilan Teh Lilis Mas Eni? Siapa? Jawab! Si Akang malu, Pak. Elo, pasti mudah sudah pikun, Akang. Akang ingat tidak? Waktu malam-malam pulang, kucuruk, saya stop. Saya tanya, Akang suka tidak sama perempuan yang berbentuk modern? Maksudnya gaya-gaya modern gitu, Kang. Terus Akang bilang suka. Berarti Akang suka kalau Teh Lilis berubah jadi modern, iya kan? Saya juga gitu kan pernah nanya sama teacher. Teacher suka nggak sama gadis yang natural, yang ala orang desa? Teacher bilang suka, ya toh? Iya, Ra? Berarti yang nyuruh teacher dan. Iya juga sih. Tapi kok mereka dua pada mau sih lo rubah penampilannya?
Ini dia Kang, masalahnya Kang. Neng Seni itu, non Seni nyogok si Mang Tonggos pakai duit banyak tuh. Makanya dia sekarang uangnya banyak. Pasti supaya non Seni bisa deket sama Kakang. Alah, kowe yo ngono, kowe marani Teh Lilis. Teh Lilis mbok rayu ben iso tuku daganganmu. Ayo ngaku ra. Nyanyi gratis. Wah, lu juga kayak gitu ya. Mau kayak gile kelakuan lo. Siapa yang nyuruh lu berdua jadi maklar? Hah? Enak-enak aja lu ngerubah penampilan orang. Sini lo. Man, ini bukan tempat preman. Lagi mau ngasih pelajaran nih sama anak dua nih. Sini. Tumpah. Apa kau dikepukin? Dasar. Tumpah deh kuacinya tuh. Ah. Ya Allah, Lia. Kenapa tiba-tiba bisa jadi begini, Ro? Sabar ya, Bu. Tenang. Mami kenapa sih, Rel? Mudah-mudahan ini bukan tanda kemunduran kesehatan Mami ya, Fit. Aku nggak tenang di sini. Aku mau ke musola. Aku ikut ya. Boleh, Oma. Titip Mami ya. Iya, Nak Farah. Dok, tekanan darahnya semakin rendah, Dok. Dok, darahnya mulai normal, detak jantungnya juga normal. Besok di Cinta Fitri. Masa sih Mami koma bisa? Perasaan tadi dia biasa aja kan? Malah dia megang surat itu kenceng banget ya kan? Makanya gue yakin ini semua cuma permainan Lia doang. Dia bisa ngebuka rahasia kita kapanpun dia mau. Oma kenapa, Ma? Dada Oma agak sesak. Aku akan bantu Mami lebih nyaman lagi untuk tidur selamanya di liang kubur.